Halo teman-teman, kali ini kita akan mendengar sebuah kisah yang bikin merinding. Cerita ini tentang pendakian di Gunung Salak, gunung yang dikenal dengan kisah-kisah misterinya. Beberapa dari kalian mungkin sudah pernah dengar cerita tentang gunung ini, tapi yang akan kalian dengar sekarang adalah pengalaman nyata dari seseorang yang benar-benar mengalaminya. Mari kita saksikan kisahnya. Andi, seorang pendaki berpengalaman, memutuskan untuk mendaki Gunung Salak bersama 3 temannya. Bagi mereka, ini hanyalah pendakian biasa, sebuah pelarian singkat dari kesibukan sehari-hari. Namun, sejak awal, ada sesuatu yang berbeda dengan pendakian ini. Udara terasa lebih berat, dan suasana begitu sunyi. Penduduk setempat sering memperingatkan tentang makam keramat yang berada di jalur pendakian. Tapi, seperti kebanyakan pendaki, Andi dan teman-temannya menganggap itu hanyalah cerita rakyat belaka, mitos yang tak perlu dikhawatirkan. Mereka mulai mendaki di sore hari, berharap mencapai pos peristirahatan sebelum malam tiba. Seiring mereka mendaki lebih tinggi, kabut mulai turun perlahan, menutupi pepohonan besar dan jalan setapak di depan mereka. Di antara canda tawa dan obrolan ringan, ada satu hal yang selalu muncul dalam pikiran Andi, sebuah rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Ia tak pernah merasa sesunyi ini di gunung sebelumnya. Meskipun mereka berempat, Andi merasa seperti ada sesuatu yang lain mengawasi dari kejauhan, sesuatu yang tersembunyi di balik pepohonan tua yang kokoh. Malam itu, saat mereka mencapai pos peristirahatan, kabut semakin tebal dan suhu turun drastis. Aneh ya, padahal cuacanya gak terlalu buruk waktu kita mulai tadi, ujar salah satu temannya, Tony, sambil menyalakan api unggun kecil. Namun, jauh di lubuk hatinya, Andi tahu ini bukan soal cuaca. Ada sesuatu di gunung ini, sesuatu yang tak terlihat tapi terasa begitu dekat. Malam semakin larut, dan api unggun mereka mulai meredup. Suara dedaunan yang bergesekan dengan angin malam menciptakan irama yang menenangkan, tapi bagi Andi, ketenangan itu justru membuatnya merasa semakin cemas. Ketika suasana mulai hening, tiba-tiba terdengar suara aneh dari kejauhan, seperti ranting yang patah atau langkah kaki yang samar-samar. Andi menoleh ke arah suara itu, tapi tak ada yang terlihat, hanya kegelapan yang pekat. "Lo denger gak?" bisik Andi pelan ke Tony, yang duduk di sebelahnya. Tony mengerutkan kening, seakan mencoba fokus mendengarkan. "Dengar apa?" balasnya sambil mengangkat bahu. Andi diam sejenak, mencoba merasionalisasi apa yang baru saja didengarnya. Mungkin hanya suara binatang, pikirnya. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seperti langkah kaki berat yang bergerak perlahan di sekitar mereka. "Kita gak sendiri di sini," bisik Andi lagi, kali ini dengan nada serius. Teman-temannya yang lain, Budi dan Joko, mulai memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Andi. "Udahlah, mungkin cuma hewan liar. Di gunung kayak gini, biasa aja kalau ada suara-suara aneh," ujar Joko, berusaha mencairkan suasana. Meskipun Joko mencoba bersikap tenang, suasana tetap tegang. Mereka semua terdiam, mendengarkan dengan cermat. Angin malam seolah membawa bisikan-bisikan yang datang dari segala arah, membuat bulu kuduk berdiri. Seketika, suara itu berhenti, dan keheningan yang mencekam kembali menguasai mereka. Namun, ada satu hal yang membuat Andi tak bisa menghilangkan rasa takutnya. Suara itu terdengar terlalu manusiawi, terlalu mirip dengan langkah kaki seseorang yang mengintai dalam gelap. Setelah beberapa menit berlalu tanpa ada suara lagi, mereka mencoba kembali fokus pada api unggun yang nyaris padam. Tapi jauh di dalam hati, Andi tahu bahwa malam ini tidak akan berakhir tanpa kejadian yang aneh. Suara misterius tadi hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Malam semakin pekat, dan rasa kantuk mulai menghinggapi mereka. Meski masih ada rasa cemas, lelah setelah mendaki seharian mulai mengalahkan kewaspadaan mereka.
Satu persatu dari mereka akhirnya memutuskan untuk tidur, beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan esok pagi. Andi berusaha memejamkan mata, tapi pikirannya masih dihantui oleh suara misterius yang tadi terdengar. Di balik kantuknya, ada kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Tak lama setelah Andi mulai terlelap, tiba-tiba dia terbangun karena mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Dengan cepat, Andi bangun dan mendapati bahwa Joko juga sudah terjaga. "Kamu dengar gak, Jo?" bisik Andi, suaranya tercekat. Joko hanya mengangguk, matanya menatap lekat ke arah kegelapan hutan di depan mereka. Tanpa berpikir panjang, Andi menggoyang tubuh Tony dan Budi untuk membangunkan mereka. Tapi anehnya, hanya Tony yang terbangun. "Di mana Budi?" ditanya Tony dengan nada bingung, matanya mengerjap menyesuaikan diri dengan cahaya yang samar dari sisa api unggun. Andi dan Joko langsung memeriksa sekitar, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Budi. Tidurannya sudah kosong, dan jaket yang tadi digunakan Budi sebagai bantal juga tak ada di tempat. Gak mungkin dia pergi sendirian. "Tadi kita semua bareng-bareng di sini," Joko berkata dengan suara yang mulai terdengar panik. Mereka segera berkeliling, mencari Budi di sekitar pos peristirahatan, memanggil namanya berulang kali. Namun, yang mereka temukan hanya kesunyian yang semakin menguatkan rasa takut di hati mereka. Kabut yang semakin tebal membuat jarak pandang semakin terbatas, sementara suara langkah kaki misterius tadi kini seolah telah menghilang bersama Budi. "Ini gak mungkin," igumam Tony dengan napas berat. "Budi gak mungkin jalan jauh tanpa ngomong apa-apa. Kita harus nyari dia." Tapi di balik semua kegelisahan itu, Andi mulai menyadari satu hal, Budi mungkin sudah tidak sendirian. Sesuatu di gunung ini telah memanggilnya. Dan kini, mereka yang tersisa harus menghadapi ketakutan yang perlahan merasuk dalam setiap langkah. Pencarian terus berlanjut, tapi hasilnya nihil. Suara panggilan mereka terpantul dari pepohonan lebat, hilang ditelan kabut yang semakin tebal. Setiap sudut hutan yang mereka lewati tampak sama, membuat semuanya terasa seperti labirin tanpa akhir. Setelah hampir 1 jam mencari, Andi memutuskan untuk berhenti sejenak. "Kita gak bisa nyari dia dalam kondisi kayak gini. Kabut makin tebal. Kita gak bisa lihat apa-apa," ya ucapnya sambil menahan napas, mencoba menenangkan diri. Namun, Tony menolak berhenti. "Kita gak bisa ninggalin Budi gitu aja. Gimana kalau dia butuh bantuan kita sekarang?" katanya dengan nada tinggi, emosi mulai menguasai dirinya. Joko, yang sejak tadi juga terlihat panik, tiba-tiba menunjuk ke arah pepohonan di sisi kiri mereka. "Lihat itu," serunya dengan suara gemetar. Di antara batang-batang pohon yang besar, terlihat bayangan samar. Sesuatu bergerak perlahan di tengah kabut. "Itu Budi, kan?" tanya Joko dengan penuh harap. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga langsung mengejar bayangan itu. Namun, semakin mereka mendekat, semakin terasa bahwa bayangan itu bergerak terlalu cepat untuk seorang manusia yang tersesat. Langkah mereka terhenti ketika akhirnya bayangan itu menghilang begitu saja di balik sebuah gundukan tanah besar, dan di depan mereka terbentang sebuah area terbuka dengan sebuah makam kuno di tengahnya. Makam itu ditutupi lumut dan tumbuhan liar, tapi jelas tampak sudah sangat lama tak tersentuh manusia. Andi tercekat. Ini pasti makam keramat yang mereka omongin," bisiknya. Joko yang lebih berani berjalan mendekat, tapi Tony menahan tangannya. "Jangan. Ini bukan tempat yang harus kita ganggu," kata Tony dengan suara rendah. Matanya terpaku pada makam yang terlihat begitu menyeramkan di bawah sinar bulan yang samar. Tapi sebelum mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, suara yang familiar terdengar dari balik makam, suara Budi. Tolong aku." Panggilan itu terdengar lemah, tapi jelas. Suara itu membuat darah mereka membeku. Andi merasa bahwa mereka telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka kira. Mereka berdiri diam,
terpaku mendengar suara Budi yang terdengar lemah memanggil dari balik makam keramat. Tak ada yang berani bergerak, seolah seluruh tubuh mereka membeku karena rasa takut. Namun, Andi tahu mereka tak bisa diam begitu saja. Kita harus bantu dia, kata Andi dengan suara yang bergetar, setengah berbisik kepada Tony dan Joko. Joko yang biasanya tenang, kini tampak sangat panik. Tapi ini gak masuk akal, Andi. Budi gak mungkin ada di sana sendirian, bisik Joko, jelas kebingungan dengan situasi yang mereka hadapi. Sementara Tony, yang selalu percaya pada hal-hal gaib, tampak semakin pucat. Kita gak tahu apa yang ada di balik makam itu. Mungkin ini bukan Budi yang kita kenal, katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Namun, panggilan Budi semakin jelas. Tolong aku di sini, tolong bawa aku keluar. Suaranya lirih, seolah meminta mereka mendekat. Tidak tahan lagi dengan ketidakpastian, Andi memberanikan diri melangkah mendekati makam keramat itu. Langkahnya berat, setiap derap kakinya seolah membawa dia semakin jauh dari dunia yang nyata. Joko dan Tony mengikuti dari belakang, meski dengan langkah ragu. Saat mereka tiba di dekat makam, kabut semakin tebal hingga hanya beberapa meter di depan mereka yang terlihat. Angin yang dingin menusuk kulit, membawa suara gemerisik daun dan bisikan-bisikan aneh. Di bawah makam, tanah tampak sedikit terbuka, seperti ada sesuatu yang pernah bergerak di sana. Andi berlutut, mencoba mencari tanda-tanda keberadaan Budi, namun yang ditemukannya hanyalah keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, dari balik pohon-pohon besar di sekitar makam, terdengar suara lain. Suara yang jauh lebih dalam, lebih berat, dan lebih mengerikan daripada suara Budi. Suara itu seperti datang dari makhluk yang jauh lebih tua daripada mereka, sesuatu yang telah lama menghuni gunung ini. Pergi dari sini. Suara itu bergema di telinga mereka, membuat bulu kuduk berdiri dan jantung berdetak kencang. Andi mundur beberapa langkah, tubuhnya mulai gemetar. Dia sadar, mereka tidak sendirian. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di sini, sesuatu yang selama ini menjaga makam keramat tersebut. Setelah mendengar suara mengerikan itu, ketiga teman itu terdiam, membiarkan kengerian menyelimuti mereka. Detik demi detik berlalu, dan entah bagaimana, angin yang tadinya membawa bisikan menyeramkan mulai mereda. Kabut perlahan menipis, dan suasana terasa lebih tenang. Suara dari balik makam hilang begitu saja, seolah lenyap tanpa jejak. Namun, rasa takut masih sangat kuat terasa di antara mereka. Andi, dengan napas berat, berusaha mengendalikan pikirannya. Kita harus pergi dari sini. Sekarang, katanya dengan tegas, mengusulkan ide yang tak mungkin ditolak oleh siapapun. Joko mengangguk setuju, wajahnya pucat pasi. Gak peduli apa yang kita dengar, kita harus keluar dari hutan ini. Kalau Budi ada di sini, kita harus lapor ke orang desa, ditambahnya sambil melirik makam keramat yang masih berdiri menyeramkan di belakang mereka. Tony yang biasanya keras kepala, kini tak punya pilihan selain mengikuti keputusan bersama. Mereka bertiga segera berbalik dan berjalan menjauh dari makam, mencoba mencari jalan pulang. Meskipun kabut mulai menipis, jalan setapak yang mereka lalui terasa asing, seolah-olah berubah setiap kali mereka melangkah lebih jauh. Gue yakin ini bukan jalur yang tadi kita lewatin, igumam Andi, merasa semakin gelisah. Hutan yang tadinya tampak familiar kini seperti memerangkap mereka dalam lingkaran tak berujung. 1 jam berlalu, namun mereka belum juga menemukan jalan keluar. Setiap kali mereka merasa sedang mendekati jalan turun, tiba-tiba jalur itu hilang dan berubah menjadi jalan yang berbeda. Kayaknya kita disesatkan, bisik Tony, suaranya penuh ketakutan. Meski tak ada yang berani mengatakannya dengan lantang, mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Sesuatu di gunung ini tidak ingin mereka pergi begitu saja. Saat kegelapan malam semakin menyelimuti, perasaan aneh mulai merasuki Andi. Entah kenapa, suara langkah-langkah samar kembali terdengar di belakang mereka. Mereka sudah terlalu jauh terjebak di gunung ini,
dan apapun yang menghuni tempat ini seolah sedang bermain-main dengan mereka. "Jangan panik, kita harus tetap tenang," kata Andi, meskipun dirinya sendiri mulai meragukan apakah mereka akan bisa keluar dari sini dengan selamat. Malam semakin larut dan rasa putus asa mulai merayapi mereka. Andi, Tony, dan Joko masih tersesat di dalam hutan, dan mereka mulai merasa bahwa sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi mereka. Kabut tebal kembali menyelimuti hutan, menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Suara langkah yang samar-samar itu tidak pernah berhenti, dan semakin lama semakin mendekat. Saat mereka melangkah dengan hati-hati, tiba-tiba Tony berhenti dan menatap ke arah sebuah cahaya yang samar di antara pepohonan. "Lihat itu," bisiknya dengan suara gemetar. Cahaya itu tampak seperti nyala api kecil, seperti lampu minyak yang redup. Dengan harapan, mereka berusaha mendekat ke arah cahaya itu, berpikir mungkin itu adalah tanda kehidupan atau mungkin pertolongan. Namun, saat mereka mendekat, cahaya itu tidak bergerak, malah terlihat semakin pudar. Tanpa sadar, langkah mereka semakin lambat dan penuh kehati-hatian. Ketika akhirnya mereka mencapai tempat di mana cahaya itu berada, mereka menemukan sebuah pemandangan yang membuat mereka hampir tidak percaya. Di tengah lapangan kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar, berdiri sebuah sosok gaib dengan bentuk kabur, seolah terbuat dari kabut itu sendiri. Sosok itu memiliki mata yang menyala merah, dan tatapannya terasa menembus jiwa. Tubuhnya tidak memiliki bentuk yang jelas, seolah berubah-ubah dalam cahaya yang redup. Andi merasa jantungnya hampir copot dari ketakutan, sementara Joko dan Tony juga tampak sangat ketakutan. Sosok itu tampak seperti makhluk yang mereka temui dalam mimpi buruk, dan suara bisikan yang lembut seperti angin malam terdengar di sekitar mereka. "Pergi dari sini." Suara itu berbisik dengan nada yang sangat dalam, memaksa mereka untuk mundur. Mereka mencoba menjauh dari sosok itu, namun entah bagaimana, langkah mereka terasa semakin berat. Makhluk itu tidak bergerak, namun kehadirannya membuat mereka merasa terjepit dalam ruang yang sempit. Ketika mereka akhirnya berhasil berbalik dan berlari menjauh, suara langkah kaki gaib itu semakin mendekat, seolah mengejar mereka. Terburu-buru, mereka kembali ke jalan setapak yang mereka kenal, meskipun mereka tahu itu mungkin adalah perangkap lain dari makhluk yang mengintai mereka. Mereka terus berlari dengan napas terengah-engah, mencoba melawan rasa takut yang semakin membara. Dengan setiap langkah, mereka merasa semakin dekat dengan jurang ketidakpastian. Mereka tahu bahwa untuk keluar dari gunung ini, mereka harus menghadapi bukan hanya makhluk gaib yang menakutkan, tapi juga rasa takut yang mengintai di dalam diri mereka sendiri. Akhirnya, setelah berjam-jam tersesat dan dikejar oleh rasa takut yang tidak kunjung reda, Andi, Tony, dan Joko berhasil menemukan jalan keluar dari hutan yang mencekam itu. Dengan napas terengah-engah, mereka tiba di sebuah desa kecil yang tampaknya tak terpengaruh oleh kegelapan malam yang menyelimuti gunung. Lampu-lampu minyak yang redup di sepanjang jalan desa memberikan sedikit kenyamanan setelah pengalaman yang menakutkan di dalam hutan. Desa itu tampak tenang, dengan rumah-rumah tradisional yang terbuat dari kayu dan atap jerami. Penduduk desa yang sebagian besar adalah orang-orang tua, tampak tertidur nyenyak. Namun, saat Andi dan teman-temannya mendekati sebuah rumah yang sedikit lebih besar di tengah desa, mereka melihat seorang lelaki tua berdiri di depan pintu, seolah menunggu kedatangan mereka. Lelaki tua itu memandang mereka dengan tatapan penuh penasaran. "Apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa tengah malam begini?" ditanya lelaki tua itu dengan suara yang dalam dan lembut. Andi, yang masih terengah-engah dan sangat kelelahan, mulai menjelaskan keadaan mereka. "Kami tersesat di hutan dan melihat sesuatu yang aneh di dekat makam keramat. Salah satu teman kami, Budi, hilang, dan kami tidak tahu harus kemana lagi," jelas Andi dengan nada putus asa. Lelaki tua itu mendengarkan dengan seksama, kemudian mengangguk pelan. "Makam keramat itu adalah tempat yang sangat sakral bagi kami. Banyak orang yang telah mencoba mengganggu tempat itu, dan seringkali mereka tidak pernah kembali. Ada makhluk gaib yang menjaga tempat itu, dan seringkali mereka menyekap jiwa-jiwa yang datang tanpa izin,
ujarnya dengan nada serius. Kalau kau berani, aku bisa membantu mencari temanmu, tapi kita harus melakukan ritual pembersihan terlebih dahulu untuk mengusir makhluk itu. Andi, Tony, dan Joko menatap satu sama lain, saling mencari persetujuan. Meskipun mereka merasa sangat lelah dan takut, mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk menemukan Budi dan melarikan diri dari kegelapan yang menyelubungi mereka adalah dengan mengikuti bantuan yang diberikan oleh penduduk desa ini. Dengan keputusan yang bulat, mereka mengikuti lelaki tua itu ke rumahnya, berharap ritual pembersihan akan memberikan mereka kesempatan untuk menghadapi dan mengatasi kengerian yang mereka alami. Di dalam rumah lelaki tua itu, suasana terasa jauh lebih hangat dibandingkan dengan dinginnya malam di luar. Lemari kayu yang penuh dengan barang-barang antik dan lampu-lampu yang berkelip lembut memberi mereka sedikit rasa nyaman. Lelaki tua itu mulai menyiapkan berbagai perlengkapan ritual. Tumbuhan beraroma khas, lilin-lilin kecil, dan sepotong kain putih yang tampaknya digunakan untuk mengikat sesuatu. Kita akan melakukan ritual pembersihan untuk mengusir makhluk gaib yang mungkin masih mengintai di sekitar makam keramat, kata lelaki tua itu sambil menyusun perlengkapan dengan hati-hati. Tony, yang tampak semakin ketakutan, memandang perlengkapan ritual itu dengan penuh perhatian. Apa yang harus kami lakukan? Ditanyanya, suaranya bergetar. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa mereka harus mengikuti beberapa langkah penting. Pertama, mereka harus membuat lingkaran pelindung di sekitar area yang akan dibersihkan menggunakan garam yang telah dicampur dengan tanaman tertentu. Selanjutnya, mereka harus membaca mantra khusus untuk memanggil roh penjaga dan meminta izin untuk membersihkan tempat itu. Setelah beberapa saat, Andi, Tony, dan Joko mengikuti instruksi lelaki tua itu. Mereka berdiri di dalam lingkaran yang telah dibuat dari garam dan tanaman, sementara lelaki tua itu memulai pembacaan mantra dalam bahasa yang asing bagi mereka. Suara mantra yang dibaca dengan hikmat menciptakan atmosfer yang mistis, menambah ketegangan yang sudah mereka rasakan. Ketika ritual dimulai, suasana di sekitar mereka mulai terasa berbeda. Kabut tipis yang masih menyelimuti hutan tampak seperti menarik diri dari area tempat mereka berdiri. Selama proses ritual, Andi merasa seperti ada energi yang mengalir di sekeliling mereka, memberi rasa dingin di seluruh tubuhnya. Tidak lama kemudian, suara gemerisik dari luar rumah menjadi semakin jelas, seperti ada sesuatu yang bergerak di hutan. Lelaki tua itu melanjutkan mantranya, sementara Andi dan teman-temannya memegang tangan satu sama lain, berusaha untuk tetap tenang. Tiba-tiba, lampu-lampu di rumah mulai berkedip, dan suara angin yang menggeram mulai terdengar dari luar. Andi bisa merasakan bahwa kekuatan jahat yang mengintai mereka semakin mendekat. Dalam hati, ia berharap bahwa ritual ini akan cukup kuat untuk melawan makhluk yang telah mengganggu mereka dan menahan Budi. Akhirnya, setelah beberapa lama, lelaki tua itu mengakhiri ritual dengan membakar beberapa tanaman di atas api kecil. Sekarang, kita harus pergi ke makam keramat dan melakukan pembersihan terakhir di sana, katanya dengan nada serius. Jika ada makhluk gaib yang masih tersisa, kita harus memastikan mereka pergi sebelum kita bisa mencari teman kalian lebih jauh. Andi dan teman-temannya merasa sedikit lega setelah ritual, tapi mereka tahu perjalanan mereka belum berakhir. Dengan tekad baru, mereka mengikuti lelaki tua itu menuju makam keramat, siap menghadapi apapun yang mungkin mereka temui di sana. Ketika Andi, Tony, dan Joko bersama lelaki tua itu kembali ke makam keramat, suasana malam terasa lebih tenang daripada sebelumnya. Kabut yang menutupi hutan perlahan mulai menghilang, dan bintang-bintang mulai tampak di langit yang gelap. Dengan bantuan cahaya lilin dan lampu minyak dari rumah lelaki tua, mereka berusaha mencari jalan menuju makam yang mereka tinggalkan sebelumnya. Mereka tiba di tempat makam keramat yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Lingkungan sekelilingnya tampak lebih jelas sekarang, dan mereka bisa melihat betapa tua dan rusaknya makam tersebut. Lelaki tua itu mulai mempersiapkan alat-alatnya untuk pembersihan terakhir. Dia meletakkan beberapa benda di sekitar makam, seperti kerikil yang telah diberkati dan beberapa tanaman pembersih. Andi, Tony, dan Joko berdiri di belakang, merasa campur aduk antara harapan dan ketakutan. Kita harus sangat berhati-hati.
Makhluk gaib di sini tidak hanya menakutkan, tapi juga sangat kuat, diujar lelaki tua itu, suaranya penuh kewaspadaan. Dia mulai membaca mantra yang sama seperti sebelumnya, suara melantun di udara malam yang dingin. Andi merasakan energi yang berbeda saat mantra dibacakan. Rasanya, seolah ada sesuatu yang berusaha melawan, namun kekuatan ritual mulai mengusir kekuatan jahat itu. Tiba-tiba, dari balik makam muncul sosok yang familiar, Budi. Namun, sosoknya tampak berbeda. Wajahnya tampak pucat dan kosong, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh semangat hidup. Budi, dia teriak Andi dengan penuh harapan. Tapi Budi tidak menjawab, hanya menatap kosong ke arah mereka. Lelaki tua itu melanjutkan mantranya dengan lebih keras, dan perlahan-lahan sosok Budi mulai memudar. Kemudian, dari dalam makam, sebuah entitas yang sangat mengerikan mulai muncul, sebuah makhluk gaib dengan bentuk kabur, yang tampak seperti kumpulan bayangan gelap dan asap. Makhluk itu mengeluarkan suara yang mengerikan, membuat tanah bergetar dan kabut kembali mengelilingi mereka. Makhluk ini adalah penjaga makam, dan dia telah menahan jiwa-jiwa yang mengganggu tempat ini, jelas lelaki tua itu. Kita harus terus dengan ritual ini untuk memastikan dia pergi. Dengan usaha keras, lelaki tua itu akhirnya berhasil mengusir makhluk tersebut dengan mantra terakhir yang kuat. Makhluk itu meraung dengan marah sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Suasana menjadi hening dan damai setelah kepergiannya. Budi akhirnya tampak lebih jelas, wajahnya sedikit lebih hidup, dan ia mulai bergerak perlahan menuju Andi dan teman-temannya. "Budi," seru Tony, sambil mendekat. Budi, meski masih lemah, mulai berbicara dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tersesat dan terjebak di sini. Makhluk itu dia mengikatku," katanya dengan suara penuh rasa syukur. Andi dan yang lainnya membantu Budi keluar dari makam dan membawanya kembali ke desa. Di rumah lelaki tua, setelah Budi mendapatkan perawatan, mereka semua duduk bersama dan merasa lega. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa mereka berhasil karena keberanian mereka dan kekuatan ritual yang tepat. Gunung ini penuh dengan misteri dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Tapi kalian telah membuktikan keberanian kalian, kata lelaki tua itu. Keesokan paginya, mereka meninggalkan desa dengan perasaan campur aduk, kegembiraan karena berhasil menyelamatkan Budi, tetapi juga kesadaran akan betapa kuat dan menakutkannya kekuatan gaib yang mereka hadapi. Peristiwa itu meninggalkan bekas yang mendalam dalam hidup mereka, dan mereka tahu bahwa pengalaman itu akan selalu menjadi bagian dari mereka. Mereka pulang dengan membawa cerita yang tidak hanya tentang ketakutan, tetapi juga tentang keberanian dan persahabatan yang tidak tergoyahkan.